Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lama tidak berjumpa, lama tidak menyapa. Saya sekarang bersama lagi dengan Pak Supri dengan tim Menggali Misteri untuk mengeksplor tempat ini atau lokasi ini. Tepatnya kita sekarang berada di Puncak Botorono. Ini bisa disebutkan Puncak Botorono di Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Untuk malam ini saya selalu dengan Bapak Supri untuk mengeksplor tempat ini, untuk mengetahui apa yang menunggu di tempat ini atau keistimewaan dari Puncak Botorono ini. Baik, untuk malam ini kita berada di Puncak Botorono, Pak Supri. Iya. Ini Puncak Botorono di salah satu pegunungan di bawah Gunung Sumbing, ya Pak Supri. Iya. Menurut Pak Supri, apa yang menarik dari Puncak Botorono ini yang menjadikan tim Menggali Misteri untuk datang ke tempat ini? Yang menarik dari tempat ini pertama karena tempatnya yang istimewa. Jadi dari ketinggian di kaki Gunung Sumbing, kemudian yang jelas kita bisa merasakan di bawah sini aja kita udah bisa merasakan betapa kuatnya sang penunggu yang ada di Puncak Botorono sini. Jadi nanti kita akan bagaimana, seperti apa kondisi ataupun keadaan nanti di Puncak Botorono kita akan lihat nanti saja. Oke, teman-teman, ini kita sekarang di pintu masuk. Nanti kita naik ke atas, kita lihat yang di puncak. Oke, mari ikuti kami. Oke, kita sekarang sudah berada di puncaknya Botorono. Iya, Botorono. Kita sedang di puncaknya ini, di puncak yang paling tinggi. Ya Pak, ini menurut Pak Supri di sini tuh ada penunggu apa atau ada yang menunggu apa di puncak Botorono ini, Pak Supri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan keberadaan para penghuni atau penunggu yang menempati di Puncak Botorono ini, yang merupakan raja ataupun sang penguasa yang tinggal di Puncak Botorono ini. Dia bernama Kiai Bergolo, yang beliau berwujud seekor ular besar yang melentang dari sini sampai ke Parakan, kemudian sampai ke Kali Galeh. Itu saking gedenya sehingga nggak bisa dibayangin kalau bisa diwujudkan dengan nyata. Saya kira nggak mungkin lah orang mampu melihat ular segede itu. Kemudian untuk anak buah atau penunggu yang lain bisa kita lihat di belakang, di depan kita ini ada seperti makam. Ini tinggi besar tadi sempat menyambut waktu kedatangan kita. Saya datang dengan salam, dia menyambut. Jadi bisa dibilang alhamdulillah kita masuk di sini, minta izin untuk eksplor, diizinkan dengan senang hati. Beliau mengizinkan. Kalau ibarat kata, kalau manusia seperti kita yang dimintai itu menerima dengan kedua tangan. Kemudian kita lihat di belakang kita ini ada kincir. Ini di sebelah kiri saya ini ada tinggi besar. Kalau diukur dengan wujud manusia mungkin 3 kali lipat dari manusia yang ukuran badannya tinggi besar. Kemudian masih banyak lagi yang saya bisa lihat, ada 9, bukan cuma 7, ada 9. Ini yang luar biasa di sini,
tapi mereka bisa bisa dengan damai menyambut kedatangan saya. Alhamdulillah kita datang di sini untuk niat baik. Jadi mungkin untuk saudara-saudara kita yang di luar sana bisa untuk berhati-hati kalau di puncak Botorono sini, karena memang para penunggu puncak sini nggak mau sama sekali sesuatu yang diambil di puncak sini. Jadi nanti akibatnya fatal jika orang itu nekat mengambil sesuatu di puncak sini. Oke, untuk yang tadi Pak Supri menyampaikan ada sosok ular yang besar dan panjang ya, bahkan mencapai ke Kali Gale atau di Paraan. Paraan itu di bawahnya sini atau di sana sekitar 3 kilo, 2 sampai 3 kilo ya Pak dari sini. Untuk apakah hanya sosok ular tersebut atau ada yang lain? Apakah ular itu memang yang paling kuat di sini? Tapi yang lain juga ada Pak selain sosok ular itu. Untuk yang sosok sang naga, naga Kiai Bergolo itu dia sang raja penunggu di sini. Kemudian untuk yang lain banyak sekali. Kemudian yang sosok kuat-kuatnya itu yang ada di situ dekat makam itu ada 2. Kemudian di belakang kita ada terus banyak. Kalau yang tampak dan dengan sosok yang tinggi besar itu ada 9. Yang saya lihat di sini ada 9. Oke, ini maaf hujan ya teman-teman. Kita pindah ke tempat yang lain untuk bisa berteduh atau bisa biar tidak kehujanan ya Pak. Oke. Jadi pindah tempat dulu. Mohon Oke. maaf. Yuk. Baik teman-teman, kita sambung lagi. Maaf tadi hujan, ini juga masih hujan, rintik-rintik. Ini soalnya di ketinggian hampir 1000 mdpl. Di kaki Gunung Sumbing, jadi cukup dingin. Makanya kita memutuskan untuk berteduh. Oke Pak Supri, kita lanjutkan tadi untuk yang sosok selain ular besar yang menunggu sini, apakah ada yang lain, ada penunggu lain di sini Pak? Untuk penunggu lain banyak. Ini di sini tadi saya masuk ke sini udah disambut sampai kepalanya mau pecah pleng gitu. Ini tadi di atas udah disambut, itu di depan pintu masuk udah disambut. Tadi ada 2 sosok besar, tinggi, hitam. Dia menyambut dengan senang hati. Memang dari awal saya dari rumah sudah minta izin dulu. Dari minta izin sama ahli Korea desa Petarangan, kemudian minta izin untuk eksplor di malam hari ini. Alhamdulillah kok sampai di sini tadi saya disambut dengan senang hati lah, kalau bahasa orangnya, manusianya dengan senang hati. Untuk sosok yang lain banyak sekali di sini. Tapi di sini masih alami. Jadi kalau perwujudan, memang perwujudan bangsa astral, makhluk astral di sini, kalau memang yang bentuknya masih jadi memang masih murni di alam terbuka, di alam liar. Jadi mereka bentuknya pun belum menyeramkan, model kayak kayak nggak kayak misal di suatu tempat di kayak di Rujak Asem gitu kan, penampakan makhluk astralnya itu udah nggak karu-karuan. Jelas modelnya kayak orang meninggal dengan cara tidak wajar, dengan cara kecelakaan, dengan kepala pecah, tangan putus, itu semuanya tampak di situ. Tapi kalau di sini beda, karena memang di sini itu masih alamnya alam murni. Jadi kalau bentuknya modelnya tinggi besar, mohon maaf, model gendruwo ya gendruwo, modelnya tinggi besar kayak manusia, cuman dia punya uh, postur yang sangat tinggi, hampir 3 meter, kemudian dengan tumbuh bulu di kulitnya, itu semuanya masih masih utuh murni di sini. Jadi memang beda dengan tempat-tempat yang seperti tempat-tempat yang terjadi kecelakaan, kemudian pabrik yang dulunya terbengkalai, itu beda banget. Kemudian untuk di belakang kita ini ada sesosok anak kecil yang sedang melihat kita nih. Ini yang jongkok di batu ini. Ini ada sosok anak kecil. Kemudian kalau kita nengok ke sana, itu
Berarti saat ini banyak yang makhluk astral yang memandang kita atau memperhatikan kita ya. Banyak banget memang, jadi andai kata saya tidak minta izin dari awal, kemungkinan beda. Beda saat kita masuk di sini kemungkinan beda. Kalau sudah minta izin jelas kita udah minta izin sama ahli Korea Desa Petarangan, kemudian sang penguasa di sini juga udah mengizinkan. Makanya tadi saya masuk plong banget nih di sini. Jadi nggak ada gangguan sama sekali nih, alhamdulillah. Ini dari banyaknya makhluk astral yang ada di sini, mereka cuma melihat memandangi kita, tapi nggak dengan kemarahan yang menggebu-gebu, nggak. Baik, untuk Puncak Botoro ini kan tempat wisata Pak Supri. Ini kalau di weekend atau sore hari kan banyak pengunjung di sini. Kan salah banyak pengunjung atau ya kebanyakan pengunjung itu nggak tahu tentang penunggu tempat itu atau apa, yang mungkin mereka hanya bertujuan untuk berwisata lah. Eh, Mungkin adakah sesuatu apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengunjung di sini atau yang tidak disukai oleh penunggu di sini kalau pengunjung melakukan perbuatan apa atau mengambil sesuatu gitu Pak? Oke, untuk di sini tadi saya mendapatkan pesan memang dari sini. Pertama itu di daerah puncak sini, di atas sini itu dilarang kencing, dilarang buang air kecil. Kemudian jagalah kebersihan lah. Yang pasti untuk menjaga kebersihan itu banyak keuntungannya untuk manusianya sendiri. Kemudian dilarang untuk mengambil sesuatu apapun bentuknya di sini, itu memang tidak diperbolehkan. Karena memang sebenarnya tempat ini bisa dibilang tempat yang sakral dulunya. Karena puncak Botorono ini dulunya kalau di semasa dulu waktu orangnya masih masih kental dengan kepercayaan kebudayaan Jawa itu, kalau untuk orang yang menggarap lahan di wilayah di area puncak Botorono sini, itu yang menggarap lahan di sini kebanyakan orangnya punya penyakit gatal. Jadi efeknya sampai sampai sejauh situ. Jadi memang kekuatan dari makhluk astral itu sendiri memang luar biasa, karena memang sang penguasa di sini dia bertapa udah ribuan tahun. Jadi setiap doa ataupun ucapan dari sang penunggu di sini, sang penguasa di sini, itu akan diijabah oleh Allah. Baik, untuk pembukaan Puncak Botorono ini kurang lebih sudah sekitar 1 tahun ya Pak. Eh, Menurut Pak Supri, penerawan Pak Supri, penunggu sini memperbolehkan monggo untuk dibuat wisata atau keberatan atau gimana Pak menurut Pak Supri? Sebenarnya dari awal itu dari sang penguasa puncak Botorono ini kurang berkenan. Cuman karena memang beliau beliau itu bisa dibilang mengayomi dari warga warga Petarangan. Jadi mungkin dengan berat hati dia mengizinkan, dengan catatan mungkin ada pantangan-pantangan tersendiri. Jadi mungkin untuk yang juru kuncinya di sini, terus yang pertama minta izin di sini, itu mungkin ada pantangan-pantangannya, karena memang memang sebenarnya awal-awalnya untuk puncak Botorono sini sebenarnya tidak diperbolehkan, kurang berkenan lah. Jadi nggak 100% tidak diperbolehkan, cuman kurang berkenan gitu. Oke, baik teman-teman. Semakin malam semakin dingin awalnya di sini. Tadi Pak Supri di sana, Pak Supri katanya ada sesuatu yang memanggil dari arah sini ya Pak Supri. Mohon Pak Supri bisa dijelaskan apa itu maksudnya Pak. Oh, ini sebelah sebelah kita ini ada batu yang dikasih pagar bambu. Ini sosok penunggu yang merupakan, kalau di
kalau dibilang peringkat kelas itu kelas 3. Jadi dia pengen saya datang ke sini kemudian untuk berkomunikasi lah. Jadi ibarat kata kalau saya tadi dipanggil ke arah sini itu mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya, cuman saya nggak tahu nih, jadi saya belum bisa konsentrasi untuk berkomunikasi pada sang penunggu ini di sini. Tapi kemungkinan welcome ya Pak, memperbolehkan kita untuk sangat memperbolehkan. Jadi memang dari awal sebelum saya datang ke sini, saya dari rumah tempat dia tinggal saya udah minta izin, diperbolehkan 100% diperbolehkan, alhamdulillah. Makanya tadi dari bawah kita masuk udah, kalau bahasanya kula nuwun, udah disambut dengan senang hati ini, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini kedatangan kita di sini itu membawa berkah tersendiri, artinya nanti membawa kesuksesan bagi kita. Oke, amin. Oke teman-teman, kita sedang di ini juga puncak ini lebih tinggi dari yang tadi, dan anginnya cukup kencang, alhamdulillah. Sekarang hujannya udah reda, kita bisa di outdoor atau di luar gazebo tadi. Oke teman-teman, untuk explore kita malam ini di Puncak Botorono sepertinya cukup ya Pak Supri. Cukup banyak informasi yang kita dapat dari Puncak Botorono ini. Intinya di Puncak Botorono ini boleh untuk bertempat berliburan ataupun kemah, refreshing keluarga, tapi dengan syarat atau ketentuan juga menjaga kebersihan dan kesopanan ya Pak Supri. Ya, kemudian untuk sobat-sobat yang di luar sana, jika memang penasaran dengan seperti apa sih Puncak Botorono, silahkan hadir datang ke tempat sini. Kalau malam camp juga boleh dengan tarif ataupun dengan karcis yang jika kita naik ke sini dengan sangat terjangkau lah. Tapi dengan catatan untuk datang ke sini diperbolehkan asal dengan pertama menjaga kesopanan. Pertama, tidak boleh kencing, kemudian tidak boleh mengambil sesuatu yang ada di sini, itu apapun bentuknya itu tidak diperbolehkan, karena nanti bisa berakibat fatal. Karena penunggu di sini, sang penguasa di sini memang benar-benar tidak mengizinkan untuk seseorang yang mengambil sesuatu di tempat ini. Tidak boleh kencing di sini bukan berarti Anda harus menahan pipis di sini, cuman udah disediakan tempat di bawah di parkiran, nanti ada parkiran, teman-teman bisa pipis dulu di situ. Kalau di puncak ini memang tidak diperbolehkan. Untuk view-nya ini kalau siang ataupun sore bagus, nanti saya kasih videonya di waktu siang hari. Terima kasih teman-teman sudah mensematkan menonton kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.